Nah, yang pertama teman-teman, di situ ada definisi himpunan. Himpunan itu apa sih? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang memiliki karakteristik tertentu dan terdefinisi dengan jelas. Himpunan dapat berisi berbagai jenis elemen seperti angka, huruf, benda, dan konsep. Dalam matematika, himpunan menjadi dasar untuk memahami konsep-konsep lebih lanjut, seperti operasi himpunan, relasi, dan fungsi. Syarat-syarat bisa dinyatakan sebagai himpunan itu seperti apa sih, Kak? Nah, untuk syarat-syaratnya harus memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama atau serupa, dan objek-objek tersebut tidak boleh diulang dalam himpunan tersebut. Untuk contoh-contohnya ada di sini. Yang pertama contoh himpunan. 1. Kumpulan obat yang dapat dikonsumsi dalam resep dokter. Yang kedua, kumpulan ikan yang memiliki sepanjang 15 cm. 3. Kumpulan bayi di posyandu yang memiliki berat badan kurang dari 10 kg. Untuk contoh yang bukan himpunan, itu ada di sini teman-teman. 1. Kumpulan lukisan indah. 2. Kumpulan makanan enak. 3. Kumpulan mahasiswa baik. Nah, pada contoh dan syarat-syarat yang tadi, tampak bahwa dalam suatu kumpulan pada objek tersebut dapat abstrak atau dapat juga konkret. Pengertian abstrak sendiri berarti hanya dapat dipikirkan, sedangkan pengertian konkret selain dapat dipikirkan mungkin ia bisa dilihat, diraba, dirasa, atau dipegang. B. Cara penyajian himpunan. Terdapat banyak cara dalam menyajikan sebuah himpunan. Pada e-book yang kami buat, ini akan dikemukakan 4 cara menyajikan himpunan, yaitu sebagai berikut. 1. Enumerasi atau mendaftar anggotanya. Penyajian himpunan menggunakan enumerasi, artinya menuliskan semua anggota himpunan dengan menggunakan kurung kerawal, seperti ini. Jika anggota tidak terhingga, dapat dilambangkan dengan titik-titik seperti ini. Pada umumnya, satu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital atau dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Contoh 1, himpunan A adalah bilangan bulat positif 1-5. Himpunan A dapat ditulis A 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Contoh 2, himpunan B adalah negara yang berada di Asia Tenggara. Himpunan B dapat ditulis B sama dengan Indonesia, Cina, Jepang. Karena negara di Asia Tenggara tak terhingga, maka seperti penjelasan sebelumnya, di mana jika anggota tidak terhingga, dapat dilambangkan dengan titik-titik seperti ini. 2. Simbol-simbol baku. Penyajian himpunan menggunakan simbol baku adalah simbol-simbol yang digunakan untuk mendefinisikan himpunan khusus yang sering digunakan dalam matematika. Contoh simbol-simbol himpunan yang umum sering digunakan yaitu X sama dengan himpunan bilangan kompleks, Y sama dengan himpunan bilangan real, Z sama dengan himpunan bilangan rasional. 3. Notasi pembentuk himpunan. Cara menyajikan himpunan dengan metode ini adalah himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Terdapat beberapa penulisan notasi pada metode ini. Aturan yang digunakan dalam penulisan syarat keanggotaan keanggotaan A. Tanda baris dapat dibaca di mana, yang mana, atau sedemikian hingga. B. Bagian tanda seperti huruf E kapital menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. C. Setiap tanda koma atau titik koma di dalam syarat keanggotaan dibaca dan. Contoh A sama dengan himpunan X di mana X anggota P dan X kurang dari 6. Gambar berikut merupakan penyajian himpunan menggunakan metode diagram Venn. Pada diagram Venn tersebut dapat dilihat bahwa A dan B memiliki anggota yang sama, yaitu 2 dan 5. Sehingga A dan B saling beririsan. Anggota S yang lainnya, yaitu 4 dan 7, bukan merupakan anggota dari A dan B. Sehingga 4 dan 7 berada di luar lingkaran A dan B, tetapi masih berada dalam diagram.
Nah, berikutnya kardinalitas. Kardinal dari sebuah himpunan adalah jumlah dari elemen yang berbeda dari sebuah himpunan. Kardinal himpunan dinotasikan dengan dua lambang sebagai berikut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan elemen yang berbeda dari sebuah himpunan? Bisa kita lihat dari contoh-contoh yang berikut. Nah, di contoh berikut ini, di mana S adalah 1 sampai dengan 8, A-nya 1, 2, 2, 3, 5, B-nya 2, 5, 6, 8. Nah, dengan begitu, maka S-nya adalah 8, A-nya 4, dan B-nya 4. Nah, berikutnya ada jenis-jenis himpunan. Yang pertama, ada himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu suatu himpunan dapat dikatakan himpunan kosong jika dan hanya jika himpunan itu tidak memiliki nilai. Dalam kalimat lain, himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki satupun anggota. Contohnya sebagai berikut. Nah, contoh ini dibaca seperti ini. B, X lebih dari 8 dan X kurang dari 9. X adalah anggota bilangan bulat. B tidak memiliki anggota karena bilangan bulat yang lebih dari 8 atau kurang dari 9 itu nggak ada. Jadi dikatakan bahwa B adalah himpunan kosong. Yang kedua, ada himpunan bagian. Suatu himpunan dapat dikatakan himpunan bagian jika A merupakan himpunan bagian atau subset dari B. Jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Himpunan bagian juga dapat dinotasikan dengan lambang sebagai berikut. Nah, contoh soalnya di sebelah sini. Dalam contoh soal ini, himpunan A memiliki anggota A, L, dan I, sedangkan B memiliki anggota S, A, L, dan I. Maka himpunan A subset B, karena anggota himpunan A ada pada himpunan B. Yang ketiga, ada himpunan sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang sama. Sebagai contoh berikut. Nah, dalam contoh ini, A memiliki anggota A, B, C, D, dan E. Sedangkan B memiliki anggota AA, B, C, D, D, dan E. Dengan demikian, kedua himpunan ini dikatakan himpunan sama karena sama-sama memiliki anggota yang sama. Maupun jumlahnya berbeda, namun dikatakan sama. 4. Ada himpunan ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinalitas dari kedua himpunan tersebut sama. Seperti contoh ini. Dalam contoh tersebut, A memiliki anggota A, D, I, dan T. Sedangkan B memiliki anggota D, A, F, dan A. Karena sama-sama memiliki anggota 4, maka himpunan tersebut dikatakan himpunan ekivalen. 5. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Himpunan saling lepas juga dapat dinotasikan dengan lambang berikut. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, contoh soal ini dibaca seperti ini. X kurang dari sampai dengan 10. X adalah anggota P. Dan B adalah X. X lebih dari 10. X adalah anggota P, maka A saling lepas dengan B karena A dan B tidak memiliki anggota yang sama satupun. Nah, yang terakhir ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Himpunan saling lepas dapat dinotasikan dengan logo sebagai berikut. Contohnya begini. Nah, lihat di contoh ini. Di dalam PA itu, himpunan kosong juga ditulis loh. Nah, dalam himpunan PA ini, selain himpunan kosong, ada himpunan 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 1, 2, 3. Yang terakhir ada operasi himpunan. Yang pertama, irisan. Irisan adalah himpunan yang beranggotakan semua elemen yang dimiliki oleh kedua himpunan tersebut secara bersamaan. Irisan dapat dinotasikan seperti huruf N. Konsep irisan secara grafis dapat kita pahami sebagai berikut. Contoh, A 1, 2, 3, 4, 5, 6. B
4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka A irisan B 4, 5, 6 seperti ini. Jadi konsep irisan bisa dipahami dari angka di atas, di mana 4, 5, 6 merupakan anggota dari A sekaligus B, sehingga 4, 5, 6 merupakan irisan A dan B. Yang kedua ada gabungan. Gabungan adalah himpunan yang beranggotakan semua elemen dari kedua himpunan tersebut tanpa mengulang elemen-elemen yang sama. Gabungan dapat dinotasikan seperti huruf U. Konsep gabungan secara grafis dapat kita pahami secara berikut. Contohnya A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan B 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka A gabungan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi konsep gabungan bisa dipahami dengan menggabungkan angka di atas dengan cara mengurutkan dari angka yang kecil ke angka yang besar, dan angka yang sama cukup ditulis satu kali seperti gambar di atas atau contoh di atas. Nah, yang ketiga ada komplemen. Komplemen adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen S atau semesta yang bukan elemen A. Komplemen dapat dinotasikan petik 1. Konsep komplemen secara grafis dapat kita pahami sebagai berikut. Contoh S 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sama dengan 1, 2, 4. Maka A komplemen sama dengan 3, 5, 6. Kita tahu bahwa S 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan A 1, 2, 4. Sehingga A komplemen 3, 5, 6. Artinya selain dari angka 1, 2, 4 yang ada pada S atau selain angka di atas, maka diperolehlah hasil A komplemen 3, 5, 6. Nah, yang keempat ada selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B, suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A, tetapi bukan merupakan anggota dari B. Selisih dapat dinotasikan min. Konsep selisih dalam diagram Venn dapat kita pahami sebagai berikut. Contoh A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. B sama dengan 4, 5, 6. Maka A selisih B 1, 2, 3 seperti contoh berikut. Kita tahu bahwa A min B artinya semua anggota himpunan A kecuali anggota yang sama dengan B tidak masuk, sehingga kita cukup perhatikan himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kita cek apakah ada anggota A yang sama dengan B. Jika ada, maka angka tersebut tidak masuk ke dalam hasil penyelesaian. Oleh karena 4, 5, 6 merupakan anggota yang ada di A dan B, maka 4, 5, 6 tidak masuk dalam hasil penyelesaian atau kita buang. Yang kelima ada beda simetris. Jika A dan B adalah himpunan, maka beda simetris dari A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya ada pada A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Beda simetris dapat dinotasikan plus. Konsep beda simetris dalam bentuk grafik dapat kita pahami sebagai berikut. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. B sama dengan 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka A plus B sama dengan 1, 2, 3, 7, 8, 9. Kita tahu bahwa A plus B artinya semua anggota himpunan A dan B kecuali anggota yang sama atau beririsan tidak masuk, sehingga 4, 5, 6 tidak masuk karena 4, 5, 6 ada di A dan B. Nah, yang terakhir, keenam ada perkalian kartesian. Jika A dan B adalah himpunan, maka perkalian kartesian dari A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan berurutan yang terbentuk dari komponen pertama dan komponen kedua.
perkalian Kartesian dapat dinotasikan kali seperti ini. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 2, 4, maka A kali B sama dengan 1,2, 1,4, 2,2, 2,4, 3,2, dan 3,4 seperti ini. Konsep dari perkalian Kartesian dari himpunan A dan B adalah kita memasangkan anggota dari himpunan A dengan anggota himpunan B secara berurutan. Hal yang sama juga untuk konsep perkalian Kartesian dari himpunan B dan A adalah kita memasangkan anggota dari himpunan B dengan anggota himpunan A secara berurutan. Oleh karena itu, A kali B tidak sama dengan B kali A karena tidak berlaku komutatif terhadap keduanya. Nah, itu dia teman-teman materi kita pada video kali ini. Untuk lebih lengkapnya seperti contoh soal dan yang lain-lain, bisa scan barcode di sini ya. Terima kasih. See you in the next video. Bye bye.